Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar senantiasa dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah membahas materi menyimpulkan isi teks berita. Masih ingatkah anak-anakku apa saja langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita? Saya yakin kalian pasti masih ingat. Langkah yang pertama adalah membaca atau mendengarkan berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan menjadi kalimat. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi berita. Anak-anakku yang saya cintai, materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama yaitu orientasi atau kepala berita, merupakan pembuka atau pengenalan tentang hal yang akan diberitakan. Yang kedua adalah peristiwa atau tubuh berita, merupakan inti dari berita yang mengandung 5W plus 1H. Dan yang ketiga adalah sumber berita atau ekor berita, merupakan referensi dari narasumber atau sumber berita yang diperoleh. Dengan struktur penyajian itulah susunan informasi dalam suatu berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Dalam piramida terbalik ini, yang pertama ada judul berita. Judul berita haruslah menarik agar dibaca orang. Yang kedua ada teras berita, yaitu sebuah rangkuman intisari pembaca agar segera tahu informasi yang terkandung dalam berita, yang di dalamnya ada 5W plus 1H. Yang ketiga ada tubuh berita, berisi penjelasan lebih lanjut dari unsur 5W plus 1H yang sepintas dijelaskan pada teras berita. Yang terakhir ada informasi tambahan, yaitu informasi tambahan hal yang terkait dalam penjelasan pada tubuh berita. Adapun kaidah kebahasaan teks berita ada 5. Yang pertama, keterangan atau adverbia. Yang kedua, verba transitif. Yang ketiga, verba pewarta. Yang keempat, kalimat langsung, dan yang kelima, kalimat tidak langsung. Saya akan menjelaskan satu persatu ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah keterangan atau adverbia. Ada bermacam-macam keterangan. 1. Keterangan waktu. Contohnya kemarin, tadi pagi, besok, siang, dan sebagainya. Yang kedua, keterangan tempat. Menggunakan kata di, ke, dari, sampai, dan dalam. Yang ketiga, keterangan cara. Menggunakan kata dengan, secara, melalui. Dan yang keempat, keterangan penyebab. Ditandai dengan kata sebab, karena, sehingga. Yang kelima, keterangan aposisi. Keterangan yang menjelaskan kata benda dengan adanya tanda apit, tanda koma, tanda pisah, atau kurung. Yang keenam, keterangan tambahan, yaitu keterangan yang menjelaskan kata benda, tetapi tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Ketujuh, keterangan pewatas, yaitu memberikan pembatas kata benda dan tidak dapat dibendahkan. 8. Keterangan penyerta, menggunakan kata dengan, serta,
bersama. Yang kesembilan, keterangan alat. Biasanya digunakan kata dengan. Yang ke-10 adalah keterangan similatif, yaitu keterangan yang mengungkapkan kesamaan atau kemiripan. Biasanya menggunakan kata bagaikan, laksana. Ciri kebahasaan teks berita yang kedua adalah verba transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah verba pewarta. Keterangan pewarta atau verba pewarta merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasi percakapan. Biasanya ditandai kata ujar, kata ungkap, kata ucap, jawab. Contohnya, dalam melaksanakan sholat Idul Adha, kita harus memerhatikan protokol kesehatan. Ungkap Menkes. Ungkap inilah yang disebut verba pewarta. Ciri kebahasaan teks berita yang keempat adalah kalimat langsung, yaitu kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang, atau kalimat yang langsung diucapkan orangnya. Adapun ciri-ciri kalimat langsung yaitu penulisan kalimat langsung ditandai tanda petik rangkap. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Pola susunannya ada 3, pengiring, kutipan, kutipan, pengiring, kutipan, pengiring, kutipan. Dan yang keenam, cara membaca pada kalimat kutipan intonasinya sedikit ditekan. Contoh, kata Lisa, saya nanti sore akan ke rumahmu. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks berita yang kelima, kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang menirukan atau melaporkan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Adapun ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah dalam penulisannya tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasinya datar. Dan yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Dan yang kelima, biasanya ditambahi konjungsi bahwa. Demikian anak-anakku materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan saya ucapkan selamat belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.